Melihat kasus ini dari Ibu Nabila ini tidak bisa dipidana memang. Saya tidak ngerti Bareskrim ini, kenapa sih polisi suka sekali tersangkakan orang yang jadi korban. Tapi syukur alhamdulillah tadi malam sudah ada kesepakatan yang disampaikan tadi kesimpulan itu pasal 36 KUHP harus diperhatikan itu. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan bapak-bapak, ibu-ibu dari yang punya warung, Ibu Nabila ya. Kami dari fraksi PDI Perjuangan melihat kasus ini memang baru hari ini saya ikut dengan tadi pagi barusan melihat kasus ini dari Ibu Nabila ini tidak bisa dipidana memang. Saya tidak ngerti Bareskrim ini, kenapa sih polisi suka sekali tersangkakan orang yang jadi korban. Tapi syukur alhamdulillah tadi malam sudah ada kesepakatan yang disampaikan tadi kesimpulan itu pasal 36 KUHP harus diperhatikan itu. Kalaupun juga berdasarkan undang-undang ITE itu juga tidak bisa juga dipidana karena itu termasuk kepentingan umum di situ gitu, tidak bisa. Oleh karena itu saya sangat setuju bahwa kasus ini harus dihentikan, di SP3-kan kepada Ibu Nabila sebagai tersangka dalam kasus ini gitu. Saya minta kepada Bareskrim Polri segera meng-SP3-kan ini, tapi saya kira sudah ada tadi malam semuanya. Dan saya minta Polri seluruh Indonesia, mulai dari Bareskrim, Polda, Polres, tidak ada lagi yang terjadi seperti ini. Kenapa mencari-cari salah orang gitu loh. Saya minta Polri ini sudah lebih adil lah di dalam melakukan langkah-langkah penyidikan. Ingat, di KUHP yang baru juga ada itu. Ketika penyidik melakukan suatu kesalahan, akan dilakukan sanksi, baik itu administrasi, etik maupun pidana. Oleh karena itu harus betul-betul dibaca KUHP yang baru ini yang sudah berlaku dan betul-betul itu dipedomani dan dilaksanakan. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setuju Pak ya? Siap, setuju. Sangat setuju Pak Ketua. Pak Rikwanto, Partai Golkar. Terima kasih Pak Ketua. Ini perkara unik ya. Kalau dulu itu jelas praduga tak bersalah itu diterapkan kepada setiap orang yang dikenakan status tersangka atau dituduhkan, ya, supaya hak-haknya masih pulih sebelum pengadilan memberikan keputusan dia dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi praduga tak bersalah itu mencakup hak-hak administratif ya. Pada intinya dia masih punya upaya-upaya hukum, didampingi pengacara, kemudian juga saya salah apa, saya harus diperiksa seperti apa, tuduhannya apa. Nah, kalau berkaitan dengan pemberitaan dia itu belum pantas dipersalahkan, kemudian dia berbalik pencemaran nama baik itu ya, yang menuduh dia bersalah melakukan suatu perbuatan, ini presiden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia. Bayangkan ya. Jadi di kampung kita itu ada keamanan setempat. Keamanan setempat itu salah satunya adalah membuat jaringan CCTV di kompleks perumahan atau rumah pribadi. Nah, mereka pastinya ingin mengetahui apakah nanti ada pencurian di sini atau pencurian itu
bisa tertangkap nggak dengan saya pasang CCTV, kami pasang CCTV. Ya. Setelah terpasang ternyata ada pencurian dan kelihatan ciri-cirinya. Logika umumnya adalah aparat setempat itu, satpam, masyarakat dan lain-lain segera menyebarkan berita tentang ada pencurian dan tayangannya seperti apa. Dengan gerakan cepat mereka tutup sana, tutup sini, tutup situ, akhirnya tertangkap. Nah kemudian kalau mengacu kepada kasus ini, si maling bilang, loh saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka, yang dipersalahkan atau terdakwa yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya. Jadi lucu jadinya. Apalagi di dunia digital sekarang ini yang luar biasa. Setiap orang itu dalam kehidupan sehari-harinya bisa merekam dirinya sendiri maupun di lingkungannya menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Ya. Jadi tidak absolut itu yang praduga tak bersalah itu. Yang dalam konteks ini ya, apalagi untuk kepentingan umum. Saya setuju Pak Ketua, ini dihentikan ya supaya masyarakat juga jangan takut melapor tentang kejahatan yang ada di sekitarnya. Dari Partai Golkar setuju sekali untuk ini diselesaikan secara baik. Terima kasih. Oke, berikutnya dari Gerindra, Pak Rahul. Terima kasih pimpinan. Kami, Voksi Partai Gerindra, setuju perdamaian dan penghentian kasus saudara Nabila karena secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain pimpinan. Mungkin begitu pimpinan. Oke. Pak Endang, setuju? Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan anggota Komisi 3, yang saya hormati Ibu Nabila Obreen beserta rombongan. Mohon izin menyampaikan bahwa kita ketahui dalam hukum pidana Indonesia kan seorang baru dapat dinyatakan bersalah kalau memenuhi dua unsur ya. Kalau nggak mens rea dan actus reus. Nah, saya melihat bahwa perbuatan yang dilakukan Mbak Nabila ini belum memenuhi dua unsur itu. Karena perbuatan yang dilakukan mungkin tidak bertujuan untuk menghina, mencemarkan nama baik. Tapi mungkin agar supaya hal seperti itu tidak terjadi di warung-warung atau di restoran-restoran lainnya. Jadi untuk itu kami setuju jika kasus ini dihentikan. Terima kasih. Ya. Sebelum lanjut ke PKS, saya informasikan rekan-rekan wartawan diperkenankan bawa kamera ke bawah karena nanti kita ada penyerahan ini ya, penyerahan hasil rapat.